Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali menyapa narabala sekalian dalam program Fikir atau Fikih Mutakhir. Kita akan membahas hal-hal terkait sepak terjang, pengalaman dan juga tentunya pikiran-pikiran brilian dari seorang naratamu kita. Namun sebelum itu mari kita awali kajian dan podcast pada episode kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita kirimkan kepada para pendiri bangsa, guru-guru kita, para muassis dan juga pendiri Jam'iyah Al-Islamiyah, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan semuanya. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oh. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita kembali menghadirkan naratamu kita yang bukan hanya seorang pengkaji tetapi juga pembisnis gitu ya. Dan juga dai ya. Dai itu kan pendakwah, akan tetapi dakwahnya bukan hanya melalui pena tetapi juga perbuatan dan juga yang paling penting adalah sebuah karya. Nah, siapa beliau? Kita panggilkan Dr. Muhammad Anis Masduki. Wah. Sugeng rawuh, Gus. Sugeng Assalamualaikum dalu. Gus Anis. Ya, sugeng dalu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kiswah merasa terhormat karena Gus Anis menyediakan waktu di tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Kita mengalokasikan waktu antara iya dan tidak, dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa terhubung. Kita angkat tema pada malam hari ini adalah Gus Anis Masduki, sarung batik, dakwah kultural dan bisnis pesantren. Ya. Nah ini kan Mas Rizal, Gus Anis ini kalau saya lihat dari profil beliau ini juga akademisi, pengasuh pesantren, kemudian pengkaji kitab, dan juga penghasil produk bisnis gitu ya. Mufti Agung juga. Oh, Mufti Agung. Iya. Nah, ini sebenarnya sangat multidisiplin gitu ya. Multi-talent, multidisiplin, multidimensi juga. Nah, sebenarnya bagaimana ini? Gus Anis mungkin bisa mengawali 5 atau 7 menit mengawali cerita bagaimana awalnya sehingga sampai di titik ini. Monggo, Gus Anis. Ya, kalau ditanya gimana ya sebetulnya berat ya menyandang tadi gelar-gelar yang disebutkan. Apalagi sampai kemudian menjadi Mufti Agung. Ya, perjalanannya karena hidup di tengah-tengah masyarakat, bergumul dengan dunia santri, mengaji kitab, dan memperhatikan realitas masyarakat, kehidupan santri. Sepertinya hidup ini tidak cukup hanya dengan mengaji, tetapi juga perlu hidup ini kita terlibat dalam gerak sosial, juga gerak ekonomi. Tentunya bersama para santri gitu, yang mereka sebetulnya memiliki latar belakang yang cukup
kompleks ya. Tetapi ketika berada di pesantren mereka sudah meniatkan dirinya untuk berjibaku dengan ilmu pengetahuan, utamanya adalah ilmu pengetahuan keagamaan. Ya. Meskipun ilmu-ilmu yang mereka pelajari tidak selalu ilmu agama yang menjadi mainstream ya, disiplin ilmu yang mereka geluti. Mereka dalam konteks santri-santri di Al-Hadi, di pesantren kami ini, mereka kuliah di berbagai perguruan tinggi dengan disiplin ilmu yang berbeda yang mereka pelajari begitu. Jadi sepertinya titik temu semuanya pesantren dengan berbagai latar belakangnya, dengan berbagai karakter dan identitasnya, ada titik temu, yaitu ilmu dan kehidupan sosial, dalam hal ini adalah ekonomi, dalam hal ini adalah entrepreneur gitu. Karena hubungan antara ilmu dan ekonomi ini erat sekali. Kita tidak bisa mencela kekayaan, harta, ya, aset, karena itu semua bisa digunakan untuk mempermudah kita mencari ilmu, menyebarkan ilmu, bahkan dia menjadi alat gitu, satu-satunya ya dalam beberapa kasus ya, untuk kita lebih bisa mendakwahkan gitu, ilmu pengetahuan. Jadi dakwatul ilmi bil mal gitu ya. Kita mendakwahkan, menyebarkan ilmu itu, bahkan pesantren itu sendiri tidak bisa lepas dari pergulatan finansial untuk mengembangkannya. Maka santri sepertinya harus dibekali selain dengan ilmu adalah kemampuan untuk melakukan wirausaha, yang itu orientasinya adalah harta, kekayaan, aset, tapi mereka sudah dibekali terlebih dahulu dengan doktrin yang mendasar bahwasanya semua itu nantinya akan digunakan untuk dakwah ilmu begitu. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Gus Anis. Jadi beliau bisa memadukan ya antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat di pondok pesantren yang beliau rintis ini. Tapi pertanyaannya gini Gus, wirausaha itu kan banyak ya. Misalnya ada pesantren yang membuat budidaya ternak atau hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan. Nah Gus Anis ini cukup unik ini. Yang beliau produksi adalah busana yang dipakai oleh kaum santri sehari-hari dan bahkan komunitas muslim di Indonesia ya rata-rata pakai sarung. Nah itu inspirasi awalnya bagaimana Gus? Mungkin bisa diceritakan. Ya, inspirasi awalnya saya kira dua ya. Yang pertama adalah sejarah. Karena sejarah leluhur kami ini juga pelaku batik. Dari orang tua, kemudian kakek, mereka adalah pelaku batik tulis yang kemudian dikalahkan oleh batik printing. Ya, sebelum mereka runtuh, usaha batik itu oleh perkembangan modern, lahirnya batik printing yang itu meminggirkan dan bahkan menggusur usaha mereka. Kemudian beliau-beliau itu bergeser ke bentuk wirausaha yang lain. Kemudian ada suatu perkembangan di mana batik tulis dan batik cap itu semakin diminati kembali karena di samping karena otentisitas, kualitas, juga karena penghargaan terhadap
batik itu sendiri. Sekarang orang mulai kembali kepada yang orisinil, yang tidak instan gitu ya, yang melalui proses panjang, ketekunan, yang tradisional gitu ya, karena semuanya serba manual itu mulai diikuti. Entah itu karena suatu kerinduan gitu ya pada tradisi, tetapi sepertinya itu adalah juga kualitas gitu. Selain aspek sejarah, barangkali kenapa saya kemudian dorong untuk memulai ya entrepreneur santri ini dalam dunia batik adalah juga karena tentunya budaya ya, karena kita lahir di Jogja. Jogja Solo ini adalah apa namanya tidak bisa dilepaskan dari sejarah batik, cikal bakal batik, perkembangan batik, dan juga memiliki karakter batik yang berbeda dari daerah-daerah yang lain. Itu barangkali. Jadi selain sejarah juga aspek budaya saat ini batik harus dilestarikan, dikembangkan, bahkan seharusnya bisa diperluas jangkauan penggunanya gitu ya. Santri yang dulu sarungnya kotak-kotak atau bergaris gitu ya, tiba-tiba kemudian ada santri bahkan kiainya mereka menggunakan sarung batik dan sekarang cukup apa namanya populer ya di tengah-tengah masyarakat modern. Sekarang ini menunjukkan bahwasanya batik itu tradisi yang hidup gitu ya. Sebagaimana kalau kita punya kitab kuning ya. Nah, kitab kuning itu adalah tradisi yang hidup karena bisa direvitalisasi, bisa apa namanya direinterpretasi gitu ya. Batik juga sedemikian rupa, bisa direvitalisasi, bisa direinterpretasi, bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi ternyata memang kita kalau mau maju menjadi modern itu jangan sampai lepas dari akar tradisi dan budaya kita. Menarik. Ini dari aspek sejarah dan aspek yang lainnya ya. Saya jadi ingat pernah ada banyak pencipta yang dia punya pemikiran gini. Batik itu kalau dibalik adalah kitab. Nah itu nggak tahu apakah benar seperti itu atau memang otak Ategato aja tuh. Batik jadi kitab gitu. Inovasi orang-orang anak pesantren gitu ya. Nah nanti sebelum ke Mas Rizal, saya sebenarnya punya pertanyaan gini Gus. Saya penyuka batik ya. Saya penyuka batik, apalagi kalau warnanya itu juga cocok dengan warna kulit saya gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa orang yang itu menganggap miring batik. Dia bilang gini, bahwa batik itu terlalu rumit. Jadi situ saya nggak suka terlalu rumit-rumit itu. Saya pakai yang polos-polos aja. Nah sebenarnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah filosofi dari batik itu apa Gus? Dan apakah Gus Anies juga mempunyai motif tersendiri untuk menciptakan sarung ini? Ya, saya tertarik untuk mengomentari dulu yang pertama tadi ketika kata batik itu dibalik ternyata apa namanya bisa dibaca kitab gitu ya. Tapi batik dan kitab ini memang selain otak-atik apa huruf tadi juga bisa otak-atik secara lebih substantif ya. Begini, batik itu kan dari kata amba dan titik. Amba itu artinya kan menulis dan titik itu artinya titik itu sendiri. Dan kita tahu isi dalam kitab itu ya tulisan, gitu ya. Dan di situ ada titiknya, gitu ya. Itu kalau kita mau taati lebih dalam lagi begitu. Jadi kitab dan batik itu apa namanya bisa di takwil gitu ya, takwil meskipun takwil ini takwil bait lah kata Imam Ghazali ya. Jauh ya. Ya, tapi ini menarik. Sesuatu yang sifatnya apa namanya insidental ya, batik dan kitab. Ya, soal batik ini dikembangkan memang karena berdasarkan pada motif dan motif itu setiap batik memiliki filosofi.
eh, motif itu punya kesederhanaan dan kerumitan sendiri-sendiri. Dalam arti tidak semua batik itu rumit ya. Ada batik dan itu kemarin baru kita produksi motifnya lotus ya. Motif lotus kita buat batik khusus perempuan dan ini tidak rumit, sederhana sekali dan cantik sekali. Gitu ya. Jadi indah sekali kalau digunakan. Nanti ini sedang kita buat apa namanya rok batik untuk perempuan. Jadi selain sarung batik kita juga punya rok batik ini nanti ke depan sedang kita produksi. Semoga saja nanti banyak diminati ya. Amin, amin. Minimal host di sini narawicara atau apa di sini membelikan untuk istri masing-masing lah. Amin, amin. Dan itu batik tulis dalam arti ya batik itu tidak semuanya rumit gitu. Ada batik yang sederhana motifnya dan bisa dipadu dengan pakaian yang mungkin motifnya rumit gitu. Atau batik yang motifnya rumit seperti saya ini dimodif dengan pakaian polos gitu sehingga tidak kelihatan rumit gitu. Jadi imbang lah antara ada yang polos dan ada yang rumit gitu ya. Oh, berarti kalau pakai sarung batik atasannya harus polos ya, jangan batik Ya, juga ya. ya supaya tidak kelihatan itu tadi kesannya rumit dari atas sampai bawah gitu Ramai ya. ya. Iya, Kesannya iya. rumit dan ramai gitu. Ramai, Jadi betul, betul. batik memang baiknya dikombinasikan dengan pakaian polos. Apalagi kalau putih itu wibawanya itu bisa terpancar dari atas dan bisa terpancar dari bawah. Gitu ya. Gitu. Menarik, menarik. Nah, jadi kan menciptakan pola batik baru nggak, Gus? Di Jadi Santet. gini, pola batik itu ada dua macam. Yang Ya. pertama pola eh, apa tradisional ya, itu pola yang sifatnya pakem. Itu kalau dalam bahasa usul fik namanya as-sawabit. As-sawabit kalau dalam bahasa fikih usul fikih itu pola yang sifatnya pakem itu pola tradisional itu sawabit. Tapi ada pola kreatif. Pola kreatif ini pola yang setiap orang bisa menciptakan, kita juga saya sendiri menciptakan pola-pola baru. Itu kalau dalam bahasa fikih atau usul fikih namanya mutaghayyirat gitu ya. Jadi pola yang sifatnya bisa berubah dan apa namanya itu kreatif. Jadi pola kreatif. Nah, kita menciptakan pola kreatif itu biasanya berdasarkan pada ya perenungan gitu ya, perenungan dan mungkin juga diskusi gitu ya dengan tim untuk menciptakan satu pola. Baik pola itu satu atau mungkin pola itu dikombinasi sedemikian rupa untuk memadukan pesan atau filosofi yang ada di dalam pola itu. Eh, apa namanya beberapa pola yang kita ciptakan dan beberapa pola tradisional yang kita produksi itu sudah apa namanya sudah banyak sekali gitu dan sekarang ini menjelang bulan Ramadan ya. Oh ya. Ini hari-hari ini sedang rapat kita, sedang membahas tentang adakah pola baru yang bisa dimunculkan. Biasanya ketika kita memproduksi 3 pola gitu, ada satu atau mungkin 2 pola yang itu sangat diminati. Kita dalam produk batik itu flyer yang kita share ke customer itu pasti ada keterangan nama dan filosofinya. Jadi setiap pola itu harus punya filosofi dan filosofi itu kita jelaskan dalam apa namanya produk yang kita jual. Seperti terakhir kita itu membuat pola garis imajiner. Nah, gitu. Jadi pola itu didesain sedemikian rupa secara digital gitu ya, melibatkan gambar kandang menjangan, melibatkan gambar tugu, melibatkan gambar Merapi, melibatkan gambar pelengkung gading ya laut itu untuk
untuk menjelaskan bahwasannya kita punya tradisi besar ini, impian ya para apa namanya tokoh-tokoh dahulu, terutama tokoh-tokoh Jawa tentang pentingnya garis imajiner itu. Itu bisa dipelajari apa sebetulnya maksud garis imajiner. Jadi garis imajiner itu sendiri merupakan suatu bentuk filosofi, itu kita gambarkan lagi secara filosofis dalam karya sarung batik. Itu untuk juga mengenalkan apa ya tradisi dan budaya kepada masyarakat. Kan biasanya bertanya orang kalau melihat pakai sarung tuh ini motifnya apa gitu. Ini menarik juga ya. Tidak motifnya kotak-kotak gitu ya. Ya, ini motifnya apa? Ini motifnya parang misalkan. Ini motifnya garis imajiner misalkan. Jadi mereka kemudian bisa sekaligus mengenal dan belajar tentang apa maksud garis imajiner itu. Ya, ya. Terima kasih Gus Anis. Ini sebelum kembali ke Gus Anis, mungkin Mas Rizal punya pertanyaan atau merespon dari apa yang disampaikan Gus Anis. Monggo Mas Rizal, narah fikih. Terima kasih Mas Atung. Selamat malam Gus Anis. Selamat malam. Yang pertama, ternyata kita dapat banyak pengetahuan baru ya seputar batik. Jadi kalau Gus Anis biasanya bicara soal fikih peradaban, soal moderasi beragama itu udah bosen. Nah kalau ngomong batik ini luar biasa nih. Kayaknya baru sekarang ya Gus ya ngomong batik. Iya, baru kali ini saya diwawancara masalah batik ini. Satu, terus yang kedua, sebenarnya kan status saya kalau di forum ini sebenarnya kan narah fikih Gus ya. Cuma untuk malam ini kayaknya saya cuti dulu karena sudah terlalu komplit beliau. Sudah sawabit ya. Nah, terus yang ketiga, ini coba saya nanti menghubungkan dengan pertanyaan ya. Kalau dilihat-lihat nih gayanya Gus Anis kok namanya Gus Anis, tapi mirip Mas Anas Urbaningrum. Mulai fisiknya sampai cara ngomongnya. Nah, karena sudah mulai agak ke politik gitu ya. Karena ada politisi. Kalau saya lihat di hashtag di Instagramnya itu kok ada motif apa? Patok Negoro, terus apa lagi itu? Itu jangan-jangan itu apa itu maksudnya itu Gus? Panotogomo ya. Sama Patok Negoro ya. Ya. Jadi gini, brand kita kan El Jogjawi ya. Brand kita itu El Jogjawi karena memang kita lahir di Jogja dan ingin mengeksplorasi santri-santri yang ada di Jogja untuk melahirkan motif-motif batik yang bisa kita akomodir dalam karya sarung batik. Tetapi kita memiliki dua sayap produksi. Yang pertama adalah produksi yang full tulis gitu, batik yang full tulis. Ini yang biasanya mahal. Ini biasanya sarungnya kiai sama sarungnya para host lah ya. Kalau ini full batik, harganya paling murah itu 750.000, itu paling murah, gitu ya. Kemudian sayap yang kedua itu, yang tadi yang pertama namanya Patok Negoro. Itu Patok Negoro. Yang kedua Panotogomo. Panotogomo ini adalah versi batik. Yang tadi yang full tulis itu adalah Panotogomo. Sedangkan yang kedua ini adalah kombinasi atau kita sering sebut sebagai cap tulis. Gitu. Jadi kombinasi antara batik cap dan batik tulis. Ini kita namakan batik sarung Patok Negoro gitu. Jadi yang Panotogomo itu full tulis ya. Kemudian yang Patok Negoro itu cap tulis kombinasi. Yang cap tulis kombinasi yang Patok Negoro itu tentu lebih ekonomis, lebih murah karena prosesnya lebih cepat dan lebih sederhana. Dia lebih banyak teknik capnya gitu, pakai canting yang cap gitu, dikombinasi sedikit dengan
canting tulis atau canting yang titik itu tadi. Tapi kalau yang full tulis itu prosesnya satu batik bisa 1 bulan. Gitu, satu sarung batik itu 1 bulan, makanya harganya mahal karena dia full ditulis manual dengan cantik. Oh, yang ada yang ini itu ya. Ya, canting. Tahu nggak Mas? Oh ya, yang pakai malam itu kan ya. Yang diisi tasnya tuh. Yang untuk malam yang di apa namanya goreskan ke kain itu. Itu pengrajinnya sekarang mulai terbatas. Santri belajar juga tidak semuanya bisa. Jadi itu tradisi budaya yang mungkin kalau tidak kita rawat dengan baik akan apa namanya sedikit demi sedikit pudar juga. Karena generasinya semakin sedikit dan mungkin akan terputus. Ini tidak sesuai dengan kaidah hifdzun nasl ya. Nasl di sini adalah apa namanya kaderisasi ini batik ini. Asal ideologis. Nasl ideologis. Nah, ini saya pernah dengar lagu itu Kota Batik di Pekalongan itu ya. Ya. Itu sebenarnya pencipta batik itu dari mana, Gus? Apakah setiap daerah memang ada trendsetternya atau bagaimana itu? Jadi tidak ada batik yang sifatnya nasional gitu. Jadi batik itu selalu lokal. Batik Pekalongan ya karena dia lahir di Pekalongan dengan motif Pekalongan, dengan ciri khas Pekalongan. Batik Solo, batik Jogja karena dia dikreasi oleh orang Jogja, lahir di Jogja dengan ciri khas Jogja seperti warna hitam, warna coklat gitu ya. Itu batik yang dengan ciri khas Jogja. Ya lokalitas uruf ini kalau dalam ini uruf. Jadi masa bata bil uruf itu sabata binas gitu. Jadi ini tidak bisa digugat, masing-masing punya lokalitas menarik ini karena batik itu selalu lokal gitu. Dia lokal genius gitu ya untuk menciptakan motif-motif dengan filosofi tersendiri. Dan apa namanya batik ini tidak seperti apa namanya terutama batik-batik tradisional ya itu selalu direproduksi terus itu selalu direproduksi tanpa ada copyright atau hak cipta atau hak paten tentang motif ya jadi siapapun orang Indonesia bisa membuatnya tapi kalau motif-motif kreatif itu beberapa sudah dihak patenkan sehingga tidak bebas seseorang itu untuk memproduksi yang sama dengan motif yang sudah dihak patenkan. Tapi sekarang ini apa namanya sudah menjadi irisan bersama di mana bisa saja orang Jogja itu mengkreasi atau memproduksi batik motif Pekalongan, orang Pekalongan memproduksi batik motif Solo itu sudah biasa karena menjadi kepemilikan bersama yang namanya motif itu. Kecuali yang dihak patenkan itu tadi. Jadi sebenarnya lagu slang tadi agak riskan juga ya. Ya apa itu? jadi kota batik di Pekalongan. Sebenarnya yang lain juga berhak untuk mengakui itu ya. Mungkin karena saking hidupnya tradisi batik itu di Pekalongan ya. Maka seperti kalau di Jogja diklaim sebagai kota pelajar gitu. Ya penyanyinya nggak bisa disalahkan juga. Kalau Jakarta kota apa Mas? Metropolitan. Kota macet gitu. Kota macet. Kota macet dan kota demonstrasi. Karena pusat kota ada di sini. Ya karena di kampung saya juga ada Gus, dikenal dengan batik lasem gitu ya, yang warnanya itu khas dengan Tionghoa, etnis Jawa, Arab gitu ya, itu sangat multi etnis. Menarik batik itu, seperti itu kan berarti batik itu menjadi ekspresi budaya ya. Dia syarat nilai sebetulnya, artinya orang menulis batik ya, itu punya latar belakang, punya konteks, punya dunianya sendiri.
Nah ini kalau kita kaitkan budaya lokal dengan mungkin jenengan juga pernah tinggal lama di Mesir ya, Mesir atau di Timur Tengah gitu ya. Nah kalau di Timur Tengah atau di Mesir, di sana itu ada batik nggak ya? Setahu saya ada motif itu dituliskan, tapi itu tidak sampai kemudian menjadi semacam brand yang dikembangkan gitu. Bukan hanya kain batik, tapi artefak-artefak yang khas Timur Tengah atau Arab itu ada. Artefak atau katakanlah motif batu bata gitu ya, atau motif ukir kayu gitu ya. Itu di Timur Tengah ada, tetapi tidak kemudian seperti kita ini dikreasi sedemikian rupa menjadi brand gitu ya, batik ya. Mereka punya lukisan-lukisan baik dalam pahatan atau dalam kain yang itu khas mereka, tetapi itu tidak berkembang menjadi tradisi atau budaya yang bernilai seperti batik. Apa sebabnya nggak berkembang di sana? Makanya baju mereka tetap polos gitu ya. Baju mereka tetap kotak-kotak gitu ya. Tidak ada baju yang itu motif lukisan mereka dari nenek moyang mereka. Itu menariknya batik di Indonesia ini berkembang menjadi tradisi, menjadi budaya yang hidup, kemudian dilestarikan, kemudian menjadi nilai ekonomi. Atau mungkin karena ini kali ya, di Mesir itu lebih ke fungsinya kali ya. Karena kalau musim dingin kan bisa dingin sekaligus ya. Nggak kebayang itu kalau jaket wool atau baju thermal harus diukir batik. Atau sepatu hoof ya, diukir batik itu kok kayaknya. Apalagi pakai sarung ya, anginnya dari bawah. Nah, atau mungkin ini ya pengaruh cuaca juga ya. Misalnya kalau di Indonesia atau di Nusantara ini kan cuaca cuma 2 doang. Kalau nggak kemarau, penghujan gitu. Kalau di sana kan ada musim dingin, panas, ada mungkin sebagian salju atau apa gitu ya. Artinya mereka terlalu banyak terforsir dengan cuaca. Sementara kalau kita masih hujan, kita nunggu hujannya reda gitu. Oh masih panas, kita batik dulu. Iya. Tapi soal lokalitas batik itu menarik. Ini ngapunten Gus. Ini di fatwanya Darul Ifta itu menarik ya. Di Darul Ifta itu ada nih kutipan dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad pernah melihat seorang laki-laki ya, pakai baju lapisan burdan mukhototon, pakai baju burdah itu ya. Bergaris-garis ya. Baju putih garis-garis. Bayadon warna putih. Wasawadan putih hitam gitu ya. Nah, Imam Ahmad marah nih. Kok hadza walbas libasa libasa ahli baladik. Pakai pakaian sesuai dengan tempat Anda tinggal. Terus Imam Ahmad mengatakan laisa huwa biharomin. Ini bukan tanah haram ini. Seandainya walaupun tabi Makkah awil Madinah lam aib alaika. Kalau Anda pakai baju begini di Mekah Madinah, saya biarkan. Di Jogja kok pakai baju begini. Nah, ini Imam Ahmad ya. Jadi memang setiap baldah, setiap wilayah itu punya tradisi dan kekhasan busana masing-masing ya. Saya jadi teringat gini Gus, di beberapa manuskrip ya atau di mushaf itu kan banyak zukhrofah itu ya atau ukiran-ukiran ya. Sebenarnya kalau kita lihat antara iluminasi dari naskah Nusantara dengan di Timur Tengah itu sebenarnya imbang gitu. Kalau di Nusantara itu banyak tumbuh-tumbuhan, sementara kalau di sana karena cuma pohon kurma gitu ya, jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi artinya mereka juga punya daya imajinasi, daya seni yang tinggi juga. Cuma tadi benar kata Gus Anis tidak berkembang. Gitu. Kayaknya kalau gimana Gus, monggo direspon. Ya, saya kurang tahu. Mungkin memang karena orang Arab itu sebagaimana Ibnu Khaldun ya dalam Muqaddimah itu digambarkan sebagai orang-orang yang sederhana. Sederhana dalam arti kehidupannya itu tidak begitu kompleks.
maka berpikirnya pun mereka sederhana, kehidupan mereka sederhana, pakaian mereka sederhana, akhirnya begitu. Jadi itu karena hubungannya dengan wilayah. Mereka hidup padang pasir itu kan nggak begitu banyak pernak-pernik ya begitu saja. Datar, kering gitu sepanjang mata memandang itu ya sederhana sekali. Tidak seperti di kita ya, ada sungai, ada hutan gitu. Ada jalan aspal, ada jalan segala macam itu ada di kita. Karena alam kita kompleks, maka kita berpikirnya kompleks seperti begini. Ketika kita menulis batik, motif, imajinasi kita kan tergambar karena ada daun, karena ada sungai, karena ada bintang, karena ada lautan, karena ada bahkan binatang-binatang kecil itu menjadi inspirasi bagi motif batik. Tapi di Arab itu alamnya sederhana. Mungkin mereka ketika melukis juga ya nggak cukup punya stok sangat sederhana imajinasi. Gitu. Karena tidak terstimulus oleh lingkungan, oleh alam. Ini kalau podcast kita didengar oleh dubes Arab nggak apa-apa ya? Nanti takutnya kena penalti. Gus Anis nggak boleh ke Mesir. Itu kata Ibnu Khaldun kok ya. Nah, itu kuncinya di situ tadi di awal sudah ada. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Narabala. Kita juga punya beberapa santri pesantren Gus yang online, secara online, ada di Jogja, di Jakarta dan sebagainya. Nah, ini dari himpunan kami, ini juga ada yang bertanya Gus. Izin saya bacakan Gus ya. Nama brandnya Al Jogjawi atau El Jogjawi, menarik sekali. Terdengar seperti perpaduan antara nuansa Arab, Al, dan lokalitas Jawa, Jogjawi. Ada kritik yang mungkin mengatakan ini segmented ke pasar muslim. Bisa jenengan jelaskan filosofi pemilihan nama ini dan apakah memang segmentasi dakwah kultural yang menjadi target? Ya, kalau segmentasi muslim ya memang sampai saat ini dalam bayangan kami sarung ini hanya dipakai oleh orang Islam gitu, oleh santri bahkan gitu ya. Bayangan kami ketika melahirkan nama itu seperti itu. Adapun pilihan El Jogjawi ya karena ingin mengangkat ini berangkat dari santri dari berbagai penjuru, tetapi mereka bertemu di Jogja, kemudian ingin mengeksplorasi lebih tentang tradisi dan budaya Jogja, mengenalkannya dalam kreasi batik, dan kita bahkan tidak sampai berpikir itu akan menjadi segmented gitu. Bahkan mungkin nama Jogja itu sendiri menjadi membatasi gitu terkait dengan segmentasi pasar atau seperti apa. Tapi ya kita ada motivasi juga, orang kalau mengenal Jogja ya pasti ada ketertarikan dengan Jogja gitu. Apalagi orang-orang yang meninggalkan kenangan di Jogja. Pasti senang lah mendengar kata El Jogjawi itu begitu, dan merupakan kebanggaan barangkali menggunakan sarung dengan merek El Jogjawi. Meskipun kita dua segmentasi juga, untuk yang tulis itu namanya Panotogomo, dan untuk yang cap tulis itu Patok Negoro. Jadi kalau tertulis di DTF-nya itu Patok Negoro dan Panotogomo untuk yang full tulis. Ya, jadi memang pasar muslim itu kan sangat banyak ya, besar ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sarung El Jogjawi atau yang biasa dipakai santri ini juga diminati oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa, yang Kristiani, kan sah-sah saja Gus ya. Tapi memang tantangan bisnis modern untuk sarung saya kira itu. Jadi tantangan pegiat atau pengrajin sarung batik sekarang ini ya bagaimana berjualan sarung dalam konteks modern sekarang ini. Jadi
bagaimana sarung itu menjadi fashion yang lebih universal, bukan hanya umat Islam, apalagi hanya santri gitu ya. Tetapi sarung ini menjadi pakaian atau fashion yang modern dan universal. Itu bagaimana caranya? Ini saya mau tanya pada host sebetulnya. Ya, mungkin lebih pakar daripada saya masalah segmentasi ini dan masalah bagaimana memposisikan produk sarung batik ini tidak segmented gitu pada umat Islam apalagi pada santri, tetapi bisa menjadi fashion yang lebih general lagi gitu, yang lebih luas lagi, yang lebih nasional atau yang lebih internasional gitu. Ya tapi ini Mas Atung, dari sekian pakaian ini yang paling multifungsi itu ya sarung ya. Buat selimut bisa, buat ronda bisa, sholat bisa, bahkan. Tapi di sebagian wilayah, kalau pagi-pagi orang pakai sarung keluar rumah, itu ada konotasi negatif. Pasti dia habis menggauli istrinya gitu. Itu konotasi positif karena ibadah. Gitu ya? Oh iya, positif. Maksudnya belum salin gitu. Ada orang yang seperti itu. Ya semoga itu hanya humor aja gitu ya. Tapi konon ini Gus, di Mesir itu sarung itu konotasinya baju al-jam'u wal wat'u gitu. Betul enggak sekarang khusus di Mesir dan mungkin di beberapa negara mulai bergeser, karena misalkan ketika masyayikh itu berkunjung ke Mesir, mereka mendapatkan hadiah sarung, kemudian mereka gunakan gitu ya. Kemudian ketika di Indonesia mereka foto juga dengan pakaian sarung, kemudian diposting di Instagram mereka, di Facebook beliau-beliau itu, sehingga image sarung itu bergeser. Itu kan hanya soal budaya, dan budaya itu kan bisa berubah-ubah ya. Ribuan mahasiswa Indonesia, Malaysia, Brunei itu semua pakai sarung. Dan ketika mereka masuk ke ruang publik dengan menggunakan sarung, sepertinya image itu sudah tidak ada lagi sekarang di Mesir. Oh berarti awalnya memang seperti itu Gus ya? Mulai bergeser itu. Ini kata penjual sarung. Ya, ini waktu kita sangat terbatas, Gus Anies, sudah 45 menit. Saya pribadi sangat tertarik masalah fashion, kemudian budaya dan agama gitu. Jadi saya melihat sosok Gus Anies ini seperti ya semoga tidak berlebihan ya. Seperti Wali Songo pada eranya, yaitu bahwa agama itu jangan hanya menjual, mohon maaf, dalil, ayat Quran, tapi jualan sarung. tapi menggerakkan, memberdayakan para santri untuk berinovasi gitu ya, menghasilkan karya. Memang sekarang itu sedang ditunggu wali di era modern ya. Wali sarung. Adakah bisa lahir wali di era modern gitu? Yang qanaah zuhud gitu. Enggak, tapi wali kan tidak semuanya seperti itu, dalam arti ya wali itu seharusnya mengikuti zamannya ya. Mengikuti konteks masyarakatnya juga, maka ada yang tabib, maka ada yang pengusaha, maka ada yang pemusik gitu ya. Siapa tahu wali juga bisa datang dari lingkaran host. Wali-wali daya. Oke. Ngomong ada contohnya nggak Gus mungkin? Nah, ini yang ditunggu nih. Para konsumen ingin beli itu bagaimana karakteristik atau keuntungan yang bisa diraih gitu ya? Ya. Ada Gus contoh-contohnya? Baik, ini sedang diambilkan, tapi salah satunya ya ini produk kita ini. Boleh ya berdiri? Boleh ya, Gus. Oh. Ini contoh. Ini motif Tirto Tejo. Ini. Agak geser Gus. Nggak kelihatan. Nah ya. Ada tumpangnya ya. Oh. Tumpal. Ya, ini motif Tirto Tejo. Jadi kalau ada orang ingin beli batik jenengan,
benefit apa Gus yang bisa ditawarkan oleh jenengan Gus? Ada nanti komitmen fee-nya ya, ada sebagai Mungkin sebagai agen keunikannya ya, Gus yang sebagai agen. Ini yang full tulis ini. Ini sarungnya Kiai dan host yang mahal. ya, yang membedakan batik jenengan Tumpalnya dengan cakep ya. batik-batik yang lain mungkin Gus. Kalau orang awam tidak bisa membedakan, dia hanya taklid saja ya. Kalau ini tulis, kalau ini cap tulis gitu. Ini belakangnya, ini tumpalnya. Ini sudah terjual ke salah satu pengurus PBNO ya. Ini kemudian ini full tulis juga yang mahal-mahal ini. Soalnya yang pakai kiai ini. Ini ya. Ini kalau difoto, wah luar biasa. Wibawanya bisa naik 180 derajat. Ini ya. Ini full tulis, luar biasa. Ini dibuat 1 bulan ini, satu produk. Itu model kawung nggih? Iya, kawung. Ini harganya itu sudah tahu itu motif-motif luar biasa ini. Cuma ini nebak aja. 1,5 juta yang kayak gini. Ya, jadi saya kalau ke mall pakai ini, beli celana panjang harganya cuma 750.000. Kalah sama harga sarung 1,5 juta ya. Kemudian ini yang apa namanya, batik yang kombinasi. Ini kombinasi ini. Ini yang patok negoro ini. Ini yang patok negoro ini. Ini kelihatan tumpalnya juga ini. Nah, ini kelas menteri ini yang beli ini. Boleh kelas menteri. Ini pengurus pondok kalau ini. Ini harganya hanya 350 ini. Oh, berarti menteri pondok pesantren. Ya. Menterinya host. Nah, ini ya. Bagus, nah, bagus. Ini udah banyak yang pakai ini. Oke, terus ini juga full tulis tapi lebih sederhana motifnya. Jadi harganya lebih murah, hanya 750 ini. Wah. Wah, ini Ustadz Rizal cocok banget pakai ini. Ya. Saya malah takut nanti banyak yang naksir. Ini ya. Ini 750 ini luar biasa ini. Ini biasa saya pakai untuk kondangan. Ada warna birunya ya? Iya, ada warna birunya. Terus ini 350 juga ini. Parang motif. Nah, ini. Jadi kalau Tirto Tejo tadi itu melambangkan tentang perjuangan, tentang kepemimpinan gitu ya. Ada motif slobo, ada motif kawung tadi ya. Kawung itu, kawung beton itu seharusnya perbuatan baik itu tidak diperlihatkan. Wah, gitu ya. Perbuatan baik itu disimpan untuk dirinya dan hanya Allah yang tahu gitu. Tentang orang yang rendah hati gitu ya, yang tidak menunjukkan kebaikan-kebaikannya tetapi dia cenderung merahasiakan atau menyimpan. Ada banyak ya, seperti garis imajiner tadi atau sumbu filosofi ya. Kemudian matur suwun Gus Anis, ini menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi kita semua dan juga narabala sekalian. Mohon berkenan memberikan closing statement Gus terkait apa yang kita bicarakan atau ada pesan moralnya. Monggo. Mungkin ini ya closing statement ya, tapi juga ini kaitannya bisa jadi dengan moralitas. Jadi dalam kehidupan ini ya, begitu juga dalam sarung batik ya, begitu juga dalam agama ini. Jadi ada aspek-aspek yang itu dinamis, tetapi ada aspek-aspek yang itu konstan gitu ya. Aspek-aspek yang konstan ini adalah hal-hal prinsip ya.
yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pertahankan. Sedangkan hal-hal dinamis ini adalah ranah yang butuh kreativitas kita. Maka santri itu antara menjaga tradisi dan mengapresiasi modernitas, antara berbatik tetapi juga bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi dokter sesuai dengan kebutuhan umat Islam sekarang ini. Maka apa gunanya kita bisa menjaga batik, apa gunanya kita bisa menjaga kitab kuning gitu ya. Tapi kalau di antara kita sakit, tidak ada yang mengobati, pejabat-pejabat kita koruptor semuanya, tidak ada pejabat yang jujur misalkan, yang itu lahir dari kita gitu ya. Maka ya berjuang itu bukan hanya berjuang mempertahankan tradisi, tetapi juga berjuang untuk mengisi modernitas. Saya kira itu. Terima kasih Gus Anis, sangat berkesan sekali dari batik sampai ke usul fikihnya, filosofinya hingga kebangsaannya. Kebangsaan. Monggo Mas Rizal. Ini mohon maaf Gus Anis, bukan berarti mengambil alih beliau ya, tapi karena posisi saya di sini dipaksa untuk ngomong fikih. Begini, saya menarik ya di fatwa-fatwanya Darul Ifta terkait dengan pakaian itu, kan ada sejumlah kalangan gitu ya yang membiaskan terminologi sunnah. Jadi pakaian sunnah. Nah ini Imam Darul Ifta tegas mengatakan ya, orang yang mencampur adukkan sunnah dalam terminologi hadis dengan sunnah dalam terminologi fikih, hadza fihi kholtun bayinun. Ini kesesatan yang nyata. Dan itu ketika diterapkan di pakaian, sehingga orang harus terutama orang awam nih ya, berlomba-lomba meniru pakaian ala Nabi seperti pakai imamah, pakai kolanis ya, ada beberapa teks hadis menyebut seperti itu. Padahal Imam Malik sendiri sudah mengingatkan ya bahwa intial terus imamah min amalil Arab itu ya bagian dari budaya Arab. Artinya ketika Nabi sendiri cara berpakaiannya juga menghargai cara berpakaian ala tradisi Arab, mestinya ketika kita di Jakarta, ya Mas Atung di Bekasi, cara pakaiannya ya tidak dengan pakai jubah dan imamah, tapi ya pakai batik. Lokalitas, pakai batik. Syukur-syukur batiknya pakai yang patok negoro dan apa satu gitu. Itu Mas Alum. Matur suwun Mas Rizal. Sebagai penutup, saya kutipkan dari peribahasa orang Jawa. Aji neng diri sokolati, aji neng rogo soko busono. Yang artinya kehormatan diri ada dari lisan, kehormatan raga ada dalam pakaian. Terima kasih Gus Anis dan Mas Rizal. Semoga perbincangan ini membawa manfaat dan renungan buat kita semuanya menjadi bangsa dan generasi yang diharapkan oleh para leluhur kita untuk masa depan yang lebih cerah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun dan sampai jumpa lagi para narabala sekalian di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan kami di YouTube channel Soul Santren dan juga ikuti media sosial kami. Dan jika ada pertanyaan atau usulan bisa komentar, termasuk siapa naratamu yang harus dihadirkan di sini. Terima kasih, mohon maaf, sehat-sehat selalu, berkah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.